Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sean yang sedang berada di salah satu kota yang ada di Meksiko. Dia beritahu kalau Sean ini sedang mencari keberadaan putrinya yang sudah 4 hari menghilang setelah menonton konser di wilayah tersebut. Tak lama Sean berhasil menemukan mobil putrinya di tempat rongsokan, dan di sana ia juga menemukan kacamata sang putri di dalam bagasi. Dan mulai dari sini, Sean berasumsi jika putrinya telah diculik sehingga ia segera pergi untuk melaporkannya ke kantor polisi terdekat di kota itu. Namun ketika para polisi itu sampai, mobil putri Sean sudah tidak ada sehingga para polisi itu menganggap kalau Sean terlalu banyak menghayal akibat makan kecubung. Di sini polisi itu juga mengatakan kalau ia akan segera menghubungi Sean jika ada kabar lebih lanjut. Dan ia juga menyarankan agar sebaiknya pulang saja karena kota ini sangat tidak aman. Hingga pada akhirnya, Sean pun terpaksa harus pulang dari kota itu dengan hasil yang nihil karena sang putri tercinta belum juga ditemukan. Tak lama dari itu, Sean akhirnya sampai di rumahnya. Dan rupanya tempat tinggalnya ini berada di wilayah perbatasan Amerika dan Meksiko. Di sini terlihat istri dan juga putri bungsu Sean yang merasa sangat sedih setelah Sean mengatakan kalau dirinya masih belum bisa menemukan putri pertamanya itu. Pada malam harinya, terlihat Sean yang sedang merenung merasa kecewa terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga putri pertamanya. Lalu tak lama, ia dihampiri oleh sang istri yang menegarkan Sean untuk tetap semangat, mengingat kalau dari dulu Sean sendiri tidak pernah patah semangat. Hingga terungkap fakta kalau Sean ini ternyata mantan kapten pasukan khusus Amerika yang terkenal sangat gagah dan juga disegani di militer. Namun sudah lama ini, ia memilih pensiun dari kesatuannya dan menjalani hidup seperti orang biasa bersama istri dan juga anak-anaknya. Keesokan harinya, Sean dikunjungi oleh seorang pria yang bernama Max, yang ternyata Max ini adalah mantan anak buah Sean saat di militer dulu. Di sini Sean lantas menceritakan tentang putri pertamanya yang telah menghilang selama 4 hari, dan ia curiga kalau putrinya itu telah diculik. Max yang mendengar itu, ia pun mengatakan untuk segera mencarinya dan bahkan Max juga menyarankan Sean untuk memakai cara brutal seperti saat di militer dulu. Namun di sini, Sean tidak mau menggunakan cara seperti itu mengingat ia belum tahu orang seperti apa yang telah menculik putri pertamanya itu. Tak lama setelah itu, Sean mendatangi kantor kedutaan Amerika di Meksiko untuk menceritakan perihal putrinya yang telah menghilang di Meksiko. Lalu di sini, si pejabat kedutaan menjelaskan kalau dalam 1 tahun terakhir ini sudah ada ratusan gadis Amerika yang tiba-tiba saja menghilang di Meksiko. Si pejabat juga mengatakan kalau mereka diculik oleh bos mafia terbesar di Meksiko yang mempunyai beberapa bisnis ilegal dan salah satunya adalah perdagangan manusia. Namun tidak ada satupun penegak hukum Meksiko yang berani menghentikannya karena para petinggi negara telah disuap oleh si bos mafia tersebut. Terlebih lagi si bos mafia juga memiliki anak buah tentara bayaran yang sangat terlatih sehingga tidak ada satupun yang berani mengganggunya termasuk dirinya sendiri. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Sean pun berterima kasih kepada si pejabat lalu ia segera lanjut untuk pergi dari sana. Namun ketika hendak keluar, ia tak sengaja melihat sebuah berita di TV yang menayangkan sebuah kekejiman yang telah dilakukan oleh si bos mafia itu. Lalu di sini Sean yang geram karena pemerintah Meksiko tidak berani menghentikannya. Ia berjanji kalau dirinya akan meratakan si bos mafia dan semua anak buahnya. Tak lama setelah itu terlihat Sean dan istrinya yang sengaja mengundang media untuk memviralkan berita mengenai putri pertamanya yang telah diculik oleh bos mafia. Di sini Sean mengatakan kalau dirinya adalah mantan kapten pasukan khusus Amerika yang mengancam kepada si bos mafia agar segera mengembalikan putrinya. Dan apabila si bos mafia tidak mengembalikan, apalagi sampai menyentuhnya, maka Sean tidak akan segan-segan untuk meratakan mereka semua. Di waktu yang sama ternyata berita itu sampai kepada si bos mafia dan diberitahu kalau si bos mafia ini bernama Gonzales. Gonzales yang menyadari kalau salah satu dari gadis yang ia culik adalah putri dari Sean. Ia pun meminta semua anak buahnya untuk segera berkumpul karena ada suatu hal yang penting yang harus mereka selesaikan. Setelah mereka berkumpul,
Gonzales lantas menjelaskan kepada adik kandungnya yang bernama Carlos, yang sekaligus tangan kanan kepercayaan dari Gonzales. Lalu ia juga meminta Carlos agar memimpin pasukan untuk menghabisi Sean dan keluarganya, karena ia merasa terhina telah diancam oleh Sean melalui berita tadi. Bahkan Gonzales juga mengatakan untuk menjadikan ini sebagai peringatan keras, agar siapa saja orang Amerika tidak berani lagi mengancam atau mengusik semua bisnisnya. Hingga setelah mendengar semua penjelasan itu, Carlos segera bergegas bersama para pasukannya untuk memburu Sean beserta dengan keluarganya. Singkat waktu, Carlos pun telah sampai di wilayah Amerika dan langsung menuju ke rumah Sean karena ia sudah mengetahui rumah Sean dari putri pertama Sean yang masih diculik oleh Gonzales. Dan di sini Carlos dan pasukannya juga membawa persenjataan yang cukup lengkap karena mereka menyadari jika musuhnya kali ini bukanlah orang sembarangan. Di balik itu terlihat Sean yang sedang memberi makan semua sapi ternaknya, dan di sini ia melihat satu anjing liar yang hendak mengganggu sapi-sapinya. Di sini Sean pun langsung mengambil senapan untuk mengusir anjing liar tersebut. Namun ketika membidik, ia malah tak sengaja melihat iring-iringan mobil yang menuju ke rumahnya. Ternyata itu adalah Carlos dan para pasukannya yang akan menyerang, sehingga Sean yang menyadari pun langsung masuk untuk menyuruh istri dan putri bungsunya bersembunyi. Sementara Sean sendiri, ia akan mencoba melawan Carlos beserta dengan para pasukannya itu. Di balik itu, istri dan putri bungsu Sean mencoba menghubungi polisi terdekat, lalu memberitahukan kalau rumahnya sedang diserang mafia. Dan beruntungnya tak jauh dari rumah mereka, ada satu polisi yang sedang berpatroli hingga si polisi itu langsung bergegas ke rumah Sean. Kembali lagi kepada Sean yang gagah, yang masih berusaha menghadapi Carlos dan juga para pasukan anak buahnya. Di tengah peperangan, Carlos meminta satu anak buahnya yaitu si polisi korup untuk mencari keberadaan di lantai atas. Namun sesampainya polisi korup itu di atas, tiba-tiba Sean menodong lalu inilah yang terjadi. Di waktu yang sama, polisi yang tadi dihubungi akhirnya datang. Dan ia segera menghubungi kantor pusat setelah melihat kekacauan di rumahnya Sean yang begitu sangat parah. Sementara Carlos yang menyadari kedatangan polisi itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya yang berjaga di mobil untuk segera menghabisinya. Lalu setelah melakukan itu, si anak buah mengira kalau polisi itu sudah pindah alam. Namun tiba-tiba kembali lagi kepada mantan pasukan khusus yang masih berusaha menghabisi satu persatu pasukan anak buah Carlos. Di sini ia yang tidak ingin kalau istri dan putri bungsunya menjadi korban. Ia lantas membawa mereka bersembunyi di sebuah gudang, lalu kembali membrutal dengan dibantu oleh polisi tadi. Namun sayang di tengah peperangan itu si polisi berhasil dihabisi. Sehingga Sean memutuskan untuk kabur dari sana dengan membawa putri bungsu dan juga istrinya. Carlos yang melihat hal tersebut, ia pun langsung mengejarnya bersama dengan pasukannya sembari memberondong mobil Sean. Lalu Sean yang sudah melebihi murka karena terus diberondong, ia memutuskan untuk turun dari mobil lalu inilah yang terjadi. My daughter. Pada akhirnya Sean berhasil meratakan para pasukan itu dan ia hanya menyisakan Carlos alias si tangan kanan sekaligus adik kandung Gonzales. Di sini Sean langsung bertanya mengenai keberadaan putrinya yang diculik dan Sean berjanji akan mengampuni Carlos jika Carlos mau memberitahu keberadaannya. Sementara Carlos yang merasa sudah sangat terpojok, ia mengatakan kalau yang mengetahuinya hanyalah kakaknya saja yaitu Gonzales si bos mafia. Hingga setelah mengetahui jawabannya, Sean yang ternyata tak kenal kata ampun, ia pun langsung mengirim Carlos ke alam barzah saat itu juga. Kemudian Sean meminta putri dan istrinya untuk pergi ke kantor polisi. Sementara ia sendiri akan pergi ke Meksiko untuk mendatangi Gonzales bos mafia.
Lalu setelah itu Sean menghubungi Max, si mantan anak buahnya saat di militer, untuk meminta bantuan Max karena ia akan menyelamatkan putri pertamanya, sekaligus meratakan Gonzales dan para anak buahnya. Sementara Max yang mendengar hal tersebut tentu saja sangat bersemangat, hingga tanpa banyak kata ia pun langsung bergegas mendatangi Sean saat ini juga. Beberapa jam kemudian Max akhirnya sampai di tempat Sean, dan tak lupa ia juga membawa persenjataan lengkap untuk melawan Gonzales dan juga para anak buahnya. Hingga tanpa menunggu waktu lama, mereka yang gagal langsung pergi ke Meksiko untuk menyelamatkan putri Sean dan sekaligus meratakan Gonzales beserta antek-anteknya. Singkat waktu mereka pun sampai di markas Gonzales, si bos mafia. Namun di sini mereka tidak langsung masuk, melainkan memantau situasi terlebih dahulu. Sementara di balik itu, terlihat Gonzales sendiri yang sedang marah karena ia baru mendapatkan kabar kalau semua pasukan yang ia perintahkan telah tewas tak tersisa. Terlebih lagi di sana ada Carlos, si tangan kanan, yang merupakan adik kandung Gonzales sendiri, sehingga tentu saja hal itu membuatnya menjadi amat sangat marah. Kemudian kembali kepada Sean dan Max yang baru memulai aksinya dengan masuk ke halaman markas sambil menghabisi satu persatu anak buah Gonzales. Lalu setelah itu mereka berdua lanjut masuk ke dalam markas dan menghabisi lagi para anak buah Gonzales yang ada di sana. Di sisi lain, Gonzales yang baru menyadari kalau markasnya telah diserang, ia pun menghubungi beberapa anak buah terbaiknya untuk melawan Sean dan Max. Namun tetap saja para anak buah terbaik itu juga harus dibuat kewalahan, sehingga mereka semua berhasil diratakan oleh Sean dan juga Max. Setelah itu mereka berdua langsung memasuki ruangan Gonzales dan menodong sembari bertanya di mana keberadaan putri Sean. Di sini Gonzales yang terpojok pun berjanji akan mengembalikan putri Sean dan ia juga akan memberikan uang yang banyak asalkan mau mengampuninya. Namun Sean yang sudah sangat geram dengan apa yang telah dilakukan Gonzales, ia lebih memilih untuk menghajar Gonzales sampai tak berdaya. Kemudian setelah Sean cukup puas menghajar Gonzales, ia meminta agar diantarkan ke tempat di mana putri pertamanya disekap. Namun ternyata putri pertama Sean disekap di tempat yang lain, hingga mereka harus menggunakan mobil untuk sampai ke tempat tersebut. Hingga saat di tengah perjalanan, Sean yang melihat ada sesaji kepala binatang di pinggir jalan. Ia langsung bertanya kepada Gonzales mengenai apa maksud dari semua itu. Lalu di sini Gonzales menjawab kalau itu persembahan untuk Tuhan mereka, karena ternyata Gonzales dan semua anak buahnya adalah penganut ajaran sesat. Singkat waktu mereka pun akhirnya sampai di sebuah gudang, alias tempat para gadis culikan disandra termasuk putri pertamanya Sean. Namun sebelum masuk, Sean dan Max merasakan sesuatu yang tidak beres, hingga tiba-tiba beruntung, Sean dan Max berhasil menghabisi mereka. Lalu setelah itu Sean langsung bergegas menyelamatkan putri pertamanya, beserta dengan para gadis lain yang juga diculik. Kemudian Sean segera membawa putri dan gadis lain keluar dari sana. Sementara Gonzales sendiri, ia akan dipindah alamkan dulu oleh Max dengan sangat gagah. Setelah semuanya selesai, terlihat Max yang mendatangi sebuah tempat yang sering diberikan persembahan oleh Gonzales dan juga para anak buahnya. Di sini terlihat Max yang sedang menyimpan sesuatu. Lalu ia mengatakan kalau itu adalah persembahan yang terakhir untuk sekte sesat ini. Dan ternyata persembahan yang dimaksud Max itu adalah kelapa milik Gonzales yang telah Max habisi saat malam itu. Beberapa minggu kemudian, memperlihatkan Sean dan juga keluarga tercintanya yang kini telah berkumpul kembali seperti sedia kala. Di sini terlihat mereka yang amat sangat bahagia, karena kini keluarga mereka sudah kembali lengkap layaknya seperti biasanya. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.